Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan presentasi mengenai ilmu hadis dan sejarah perkembangannya. Sebelum kami memaparkan materinya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan teman saya sebagai presentator, yaitu Nabila Nadia Nugraha. Lalu ada Nisa Basamah sebagai presentator 2, dan yang ketiga ada Salwa Nabila Putri sebagai presentator sekaligus moderator. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu hadis yang akan dipaparkan oleh Nisa Basamah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu hadis. Secara bahasa, ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, knowledge, dan science. Sedangkan menurut istilah, artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Nah, dari definisi tadi dapat dijelaskan juga bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkan. Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu mereka yang ada dalam sanad suatu hadis. Nah, kemudian ada sejarah perkembangan ilmu hadis. Yang pertama itu ada pada masa Rasulullah SAW, yang dimana ilmu hadis ini sudah ada, tetapi hanya dasar-dasarnya saja. Rasulullah SAW pada masa ini memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menghafalkan, menyebarluaskan, dan juga menyampaikan hadis-hadis ini. Tetapi pada zaman ini Nabi SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk tidak melakukan penulisan hadis-hadis dalam bentuk tulisan, karena takutnya ada kekeliruan dengan Al-Quran. Nah, kemudian ada pada masa sahabat-sahabat Nabi. Ilmu hadis pada zaman ini telah disampaikan atau telah muncul secara lisan dan disampaikan dengan secara eksplisit. Eksplisit di sini itu dengan secara jelas, gamblang, dan tegas. Kemudian para sahabat Nabi di zaman ini itu meminimalisir adanya pemalsuan hadis-hadis Nabi. Nah, kemudian ada pada masa tabi'in, yang dimana ilmu hadis ini telah muncul secara tulisan dan juga ada secara lisannya. Tetapi ilmu hadis ini tidak mempunyai ilmu sendiri, alias masih bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian ada masa tabi'in, yang dimana ilmu hadis ini sudah mulai terpisah dengan ilmu-ilmu lainnya, tetapi penyusunannya belum secara sistematis, alias masih acak-acakan. Terima kasih kepada Nisa Basamah. Lalu selanjutnya akan dipaparkan materi mengenai cabang-cabang ilmu hadis yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Salwa Nabila Putri. Jadi ilmu hadis memiliki beberapa cabang yang penting. Nah, untuk memahami dan menilai keabsahan serta konteks dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, berikut adalah penjelasan yang akan dipaparkan oleh saya. Yang pertama itu ada ilmu rijal al-hadis. Jadi ilmu rijal al-hadis itu yang dimana mempelajari para perawi hadis. Nah, termasuk sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya. Fokus utamanya itu adalah pada keadaannya, pada keadaan, biografi, dan kualitas moral perawi. Nah, ilmu ini terbagi menjadi 2 subbidang utama. Yang pertama itu ada ilmu tarikh al-ruwah, yang dimana ilmu tarikh al-ruwah ini menganalisis sejarah hidup para perawi, termasuk informasinya tentang kelahirannya, terus kewafatannya,
terus guru-guru yang mengajarkan hadis kepada mereka, serta perjalanan mereka dalam meriwayatkan hadis. Nah, ini tuh mencakup aspek-aspek seperti tempat tinggal dan aktivitas mereka dalam menyampaikan hadis. Lalu sub yang kedua itu ada ilmu al-jar wa at-ta'dil. Jadi itu tuh mengkaji kualitas para perawi dengan memberikan penilaian apakah mereka dapat diterima adil atau tidak. Nah, ini tuh melibatkan kritik terhadap reputasi dan integritas pribadi para perawi, yang dimana untuk menentukan apakah riwayat mereka ini tuh dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Lalu yang kedua itu cabang ilmu hadis tuh yang kedua ada ilmu ilal al-hadis. Nah, cabang ini tuh membahas cacat tersembunyi dalam hadis yang dapat mempengaruhi keabsahannya. Penelitian dalam bidang ini tuh yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mungkin merusak sanad atau isi dari hadis tersebut. Cabang yang ketiga itu tuh ada ilmu nasih wa mansuh, yang dimana ilmu nasih wa mansuh itu mempelajari hadis-hadis yang saling bertentangan, lalu menentukan mana yang membatalkan nasih dan mana yang dibatalkan mansuh. Nah, lalu ini tuh penting sekali untuk memahami perubahan hukum atau ajaran dalam Islam. Lalu yang keempat itu cabang ilmu hadisnya ada ilmu asbab al-wurud. Nah, ilmu asbab al-wurud ini tuh mengkaji konteks atau latar belakang dari suatu hadis. Nah, ini tuh termasuk situasi atau kejadian yang melatar belakangi penyampaian hadis tersebut. Ini tuh membantu dalam memahami makna dan penerapan hadis dalam konteks tertentu. Lalu, cabang yang kelima ini tuh ada ilmu gharib al-hadis, yang dimana ilmu gharib al-hadis ini tuh fokus pada lafaz-lafaz yang jarang digunakan dalam hadis. Nah, ini tuh memberikan penjelasan tentang arti dan penggunaan kata-kata tersebut dalam konteks bahasa Arab klasik. Seperti itu. Lalu yang keenam ini cabang ilmu hadis tuh ada ilmu mukhtalif al-hadis, yang dimana ilmu mukhtalif al-hadis ini tuh mengatasi pertentangan antara berbagai hadis yang tampak saling bertentangan dengan tujuan untuk menjelaskan makna sebenarnya dan menemukan keselarasan di antara mereka. Lalu, secara keseluruhan, cabang-cabang ilmu hadis ini berkontribusi besar terhadap pengembangan pemahaman Islam yang lebih mendalam dan akurat. Lalu, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Nabila Nadia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faedah mempelajari ilmu hadis. Dalam mempelajari ilmu hadis ini akan banyak manfaat yang diperoleh. Di antaranya manfaat yang pertama itu kita dapat mengetahui istilah-istilah yang disepakati ulama hadis dalam penelitian hadis. Demikian juga dapat mengenal nilai-nilai dan kriteria hadis, mana hadis dan mana yang bukan hadis. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati para ulama dalam menilai, menyaring, dan mengklasifikasi ke dalam beberapa macam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sanad dan matan hadis, sehingga dapat menyimpulkan mana hadis yang diterima dan mana hadis yang ditolak. Nah, manfaat ketiga, kita dapat mengetahui usaha-usaha dan jeripayah yang ditempuh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayatan hadis, kemudian menghimpun dan mengodifikasi ke dalam berbagai kitab hadis. Selanjutnya, manfaat keempat, kita dapat mengenal tokoh-tokoh ilmu hadis, baik di rayah maupun riwayah, yang mempunyai peran penting dalam perkembangan pemeliharaan hadis sebagai sumber syariah Islamiyah, sehingga hadis terpelihara dari pemalsuan tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, kita juga dapat mengetahui hadis yang sahih, hasan, doif, mutasil, mursal, munqati,
mu'dal, maklub, masyhur, gharib, aziz, mutawatir, dan lain-lain. Demikian penjelasan mengenai faedah mempelajari ilmu hadis. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Ilmu hadis telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun awalnya hanya disampaikan secara lisan, setelah beliau wafat, para sahabat menjadi lebih berhati-hati dalam meriwayatkan hadis untuk memastikan keasliannya. Seiring waktu, pada masa tabi'in, hadis mulai ditulis meskipun masih bercampur dengan ilmu lain. Kemudian, pada masa tabi'in, ilmu hadis mulai dipisahkan, tetapi belum sepenuhnya tersusun secara sistematis. Baru pada abad keempat Hijriah, ilmu hadis berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, dengan metode yang lebih terstruktur untuk menjaga keaslian hadis sebagai sumber ajaran Islam. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.